Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita memulai ceritanya. Kembali lagi dengan saya, cerita pengalaman masih seputaran alam lain. Bahwasanya sering didapati gerbang-gerbang gaib di area tertentu. Perjalanan ini tergolong nekat, karena secara cerita warga, tempat ini sangat wingit, angker. Sebuah gerbang istana gaib. Sebuah alas yang tentunya di mana midset orang tertentu dengan tempat angker. Ya, memang angker. Tempat ini namanya Alas Semiri yang terdapat di sebuah kota bunga, Magelang. Di sini dulu sering menjadi tempat orang berlaku semedi atau bertapa. Pohon besar, semak belukar yang begitu merimbun hingga sama sekali tidak ada jalur jalan. Tanah lembab yang beraromakan bau basah lumut dan jamur hutan membuat kurang enak udara di situ. Alas ini dihimpit dua sungai dan menyatu di ujung alas. Habitat berbagai hewan yang jadi salah satunya masih ada berkeliaran harimau Jawa di sini. Jika terus ditelusuri akan dijumpai air terjun yang di sampingnya ada sebuah gua alami di dalam air dan ada batu yang besar. Disinilah tempat petapa itu mengheningkan waktu. Perjalanan itu, saya ditemani oleh Mas Kandung. Kami berdua mencoba menguak apa yang ada di balik wingitnya Alas Semiri. Rencana terjadi karena sebuah rasa kecewa yang gagal mendaki Gunung Sindoro, karena tamu membatalkan pendakian. Malam itu, kami ngobrol di teras rumah sambil ngopi dan mainkan gitar. Besok pagi, belusukan saja yuk. Udah packing tapi gagal muncak, kata Masku. Ayo mas, naik gunung mana kita? Jawabku semangat. Gak usah jauh-jauh lah, nginep di Semiri aja, hehe. Jawaban yang langsung aku okekan akan karena walau terlahir di sini untuk memasuki Alas Semiri belum pernah. Larangan orang tua yang jadi alasan utama dan alasan lain. Konon, dulu ada kakek-kakek yang meninggal di area itu walau mencari kayu bakar. Jadi kita berdua saja besok mas, tanyaku. Iya, berdua mau ajak siapa? Masku balik tanya. Kali aja ada yang ikut. Berangkat ganjil kan seru, jawabku sambil tertawa. Hahaha, gundulmu, masku ikut tertawa. Sedikit cerita tentang masku, namanya Mas Purwanto, Alawi, pencinta alam sedari muda. Banyak mengajarkan tentang ilmu alam, pemahaman segala jenis float yang bisa dikonsumsi atau tidak, berburu bertahan hidup di rimba, dan banyak lagi. Pendakian pertamaku saat kelas 5 SD, aku ikut Mas Pur Muncak Merbabu. Banyak gunung di Jawa yang kami daki barengan. Dia anak tertua dari bapak dan ibu saya. Di bawahnya ada kakak perempuan, dan saya anak terakhir yang sampai saat ini selalu dianggapnya bocah terus. Pagi itu tiba, semua persiapan kami cek ulang, berpamitan dengan orang tua, lalu memulai pertualangan. Pertualangan terdekat dari tanah kelahiran, namun berujung sangat jauh ke dalam dimensi lain. Hanya hitungan jam kita kira 3-4 jam. Kami sudah di atas sungai ujung persawahan warga yang dibatasi dengan lereng hutan bambu. Di balik lereng inilah di seberang sungai Alas Semiri itu. Tanah curam, dirimbunkan dengan pohon bambu juga pohon besar lainnya, menambah singup area ini. Matahari tak dapat menembus kelebatan hutan bambu yang kami lewati. Dengan menuruni tebing jurang, akhirnya kami berdiri di bibir sungai. Sungai ini dinamakan Kali Andong, sungai yang menyatu dari seberang Kali Gandu. Dua sungai itu menyatu hingga seperti percabangan. Sebelum kami meranjak masuk ke Alas Semiri, beberapa wajangan kesepuhan mulai dituturkan dari Mas Pur, sembari main air dan merokok di atas bebatuan sungai yang dialiri air bening dan dingin.
serasa pengen nyebur di situ. Teriakan monyet, serangga liar, dan suara berbagai burung terdengar memberi kesan damai alam dan tentram. Seekor ular jenis lare angon melintas di permukaan air pas di depan kakiku. Ketika aku tangkap ular itu, masku bilang, "Lepasin ular alas itu." Maksudkan apa itu ular alas? Setelah aku lepas, aku bertanya, "Mulai kapan masuk alas, Mas?" "Sabar, santai dulu, ngudut dulu, siapkan mental beneran," katanya sambil menikmati rokok. "Siap, Mas." Sambil memandangku, Masku tersenyum dan acungkan jempolnya. "Just lay." Kami mulai beranjak, melompat antara bebatuan untuk diseberangi Kali Andong. Waktu kaki meminjakan di tanah alas semiri, dari belakang terdengar teriakan, "Woi, woi." 2 kali panggilan itu terdengar di seberang sungai yang kami lewati tadi. Saat aku menoleh, seorang kakek-kakek tua mengenakan celana dan baju hitam, sarung diselempangkan ke pundak. Berdirinya agak bungkuk dan miring ke kiri. Dia acungkan goloknya ke arah kami. "Opo mbah," teriakku. Langsung dipotong omonganku sama Mas Pur. "Udah, biarkan saja. Itu jin yang menyerupai kakek yang meninggal di sini pas cari kayu bakar," jelasnya. Saat aku menoleh ke arah kakek itu lagi, ternyata sudah tidak ada. Ketuliskan mbahnya, "Nanti kalau jumpa kita ngopi bareng, Mbah." Kita mulai menaiki tebing jurang yang tidak begitu tinggi, meraih akar juga batu-batu yang keluar ke permukaan. Sesampai di atas alas semiri, semak belukar dan rimbun menjadi hamparan. Pohon liar besar seakan menjadi rumah-rumah bagi lelembut. Batu-batu besar pun banyak di atas tanah angker ini. Parang kami keluarkan untuk membuka jalur babat semak belukar agar dapat menerobos ke dalam. Sejuknya udara digantikan dengan kelembaban saat ini. Aku di belakang Mas Pur yang jalan lebih dulu. Baru saja merebas beberapa pohon, sudah berdiri sosok hitam yang sangat tinggi hingga yang terlihat hanya sebatas dada hingga kaki. Ekornya yang bergerak sebesar 1 dekapan manusia dewasa atau kira sepohon kelapa besarnya. Semua dipenuhi bulu, tangan yang menjuntai hampir sampai batas semak-semak, mempertontonkan jemari yang besar dengan kuku hitamnya yang panjang. Mas Pur pun tertegun melihat sosok itu. Hanya senyum, nyengirnya selalu terlihat. Sambutan yang seru, bocah berlarian di antara kami seakan-akan semak belukar itu tidak ada buat bocah-bocah bertaring itu. Masih siang bolong saja sudah begini, apalagi malam nanti, gimana rasanya, batinku. Pepohonan yang melengkung dengan sendirinya mulai berjatuhan, mencoba hambat langkah kami. Hanya saja, telingaku sudah tidak mendengar suara binatang lagi, seperti kera, serangga liar, dan lainnya. Bahkan suara air yang ada di sungai kanan kiri pun kami tidak mendengar. Hening, benar-benar sunyi. Telinga dingin merasakan hembusan angin. Saat aku sadar, semua suara alam dunia sudah tidak terdengar lagi. Mulailah suhu tubuhku naik, merinding, dan napas agak berat. Apakah sudah masuk ke alam lembut? Saat ini, kami berdua sudah mulai untuk membuat jalur untuk mencoba telusuri perjalanan ini. Sosok kakek dengan goloknya yang berdiri di seberang sungai seakan memberi peringatan pada kami. Berbagai penampakan di awal juga menyambut kami berdua. Riuh, suara binatang, dan alam fana kini tidak terdengar lagi. Apa kami sudah memasuki gerbang alam lain? Tanda tanya. Kami ayunkan parang merembas semua ranting juga, semak belukar. Menerobos masuk ke dalam alas, tanpa pedulikan keganjilan yang menyambut kami. Meski rimbunan pohon besar menjadi kemistisan tersendiri, dengan doa dalam hati, kami terus melangkah. Penampakan-penampakan di siang bolong, semua itu kami abaikan. Sampai hujan sore ini turun, istimewa Candi Kala yang tanpa sinar mentari, menambah angkernya alas kemiri. Aku putuskan untuk membuka tenda dan beristirahat di tengah-tengah tatapan mata ganjilnya di demit alas ini. Sore berganti petang, hujan pun mereda. Tenda sudah berdiri dengan susah payahnya karena harus babat belukar dan mencabut ujung dahan beserta akarnya. Perapian sudah menyala,
Nasting siap untuk membuat makan dan juga kopi. Berbatang-batang rokok kami hisap sampai mengobrol. Suara cekikikan khas Kunti berbauan dengan berganti-ganti. Bahkan ketawa berat makhluk jenis genderuwo pun menghias gulita ini. Penampakan dari berbagai penjuru kita abaikan. Anggap semua itu hanya hiasan alam atau teman seperjalanan saat ini. Hingga tiba-tiba muncul suara di sebelah kiriku. "Maaf, Den, bisa minta sedikit nasi? Anak saya menangis kelaparan di rumah." Terkejutku sambil melihat sosok perempuan setengah tua yang meminta sedikit nasi kepada kami. Lalu Masku memberikan sebagian makanan kami untuk dibungkus plastik. "Ini, Mbok, buat makan Simbo dan anaknya," ucap Mas Pur. "Terima kasih, Den. Semoga Yang Maha Agung memberi keselamatan buat Aden dan adeknya," pungkasnya. Kemudian sosok itu pergi menghilang di telan gelap. Kami sudah tahu ini tidak lumrah. Di tengah alas ada perempuan tua minta makan dan mendoakan kami. Semoga diberi keselamatan. Bahkan, dia tahu kalau aku adiknya. Belum selesai berhenti memikirkan Simbok tadi, terdengar suara rombongan dengan ucapan "La ilaha illallah" berulang dan banyak orang yang mengucapkan. Terang serombongan orang-orang membawa obor, mengiringi keranda yang dipikul. Merinding seketika seluruh badan ini menggigil, sampai rombongan itu benar-benar hilang, dan suara tak terdengar lagi. Baru Masku menepuk bahuku yang masih bergetar. "Istighfar le," tuturnya sambil tersenyum. Itu diperlihatkan kalau manusia atau apapun itu yang pernah diciptakan bakal mati. "Iya mas," jawabku masih keluh lidah, dan hati terus beristighfar. Masak diberi gambaran begitu saja takut. "Hahaha," Masku tertawa. Seketika angin meniup kami dengan lumayan kencang. Karena tenda bergerak-gerak, api yang semula terang berkobar ke arah kami. Hanya di sekitar lain pohon dan semak-semak saja sekali tidak tertiup angin. "Diam," kata Masku. "Kali ini yang lewat bukan sembarangan." Wanita bermahkota dan emas melintas. Kemben sedada warna hijau, berendakan sulaman emas menyala. Wajah cantiknya bersinar, memancarkan aura yang luar biasa. Namun, yang keluar dari bawah kain batik yang diwiru rapi itu bukan kaki, melainkan ekor ular bersisik yang sangat panjang. Siluman apa ini sangat cantik? Hati masih bertanya. Sosok itu berdiri tepat di depan kami, dibatasi hanya dengan perapian kami. Masku bangkit dan menundukkan kepala tanpa melihat arahnya. "Kanjeng Putri," ucap Masku. Sosok itu tersenyum ke arah Masku, lalu melihat ke arahku hingga aku tertunduk. Kutundukkan kepala ini bukan karena takut, tapi rasa jiwa takluk akan karisma kecantikan yang luar biasa ini. Tertunduk dengan pamor letrik wibawa yang tak tertanding rasanya. Buat mbak-mbak yang dengar, jangan tersenyum sinis gitu ya. Kalah cantik bukan berarti nggak cantik. Bisa menebak siapa sosok ini? Dumadining kamulian mawujud soko jembaring manah kang titompo keikhlasan. Ugo atikanti latih syukur marang Gusti Moho Dumadi. Kanjeng Putri yang berparas cantik itu menundukkanku dengan letrik karisma yang luar biasa dahsyatnya. Meski sebelum kemunculan sosok ini yang tidak terhitung lagi banyaknya, malam ini kami telah berdiri di alam yang bukan semestinya jadi pijakan manusia. Kami saling berhadapan hanya dibatasi perapian yang kami buat. Masku sendiri sambil menundukkan kepalanya. Kanjeng Putri siluman ular itu masih tersenyum melihatku yang kini tertunduk dalam keadaan masih tertunduk di depan tenda. "Wigatimu opo anak-anakku?" rawuh marang pasanggrahan Katon Kidul. "Ada keperluan apa kalian anakku sampai datang ke halaman kerajaan selatan?" Suara halus terdengar namun membuat getar ke dalam jiwa. "Boten Kanjeng Putri, abdi puniko namung melampah wonten salebating wono." Atau, "Tidak Kanjeng Putri, saya hanya berjalan ke dalam alas ini." Jelas Masku bersosok itu tanpa ada tujuan mengganggu atau mengusik keberadaan lelembut alas sendiri. Ketawa yang halus terdengar di telinga ini. "Ojo kadonyan, ojo tumelik, sing dudu hakmu, mulo tak restoni, siro keloron, napaki kedaton kidul. Kanti restuku." Atau, "Jangan fikirkan dunia fana, jangan ambil yang bukan hakmu.
maka aku restui kalian berdua telusuri ke Daton Selatan. Dengan restuku, matur sembah nuwun Kanjeng Putri. Terima kasih atas restunya Kanjeng Putri. Lalu, sosok putri itu memberikan rangkaian bunga yang tersulam yang telah menempel penghias rambut panjangnya. Tarestoni anakku, iki samubarang keselamatan. Kabeh ora bakal ganggu siro yen isih kembang iki dadi ugeman lakumu. Aku restui anakku, ini untuk keselamatan. Semua makhluk tidak akan mengganggu selagi bunga ini ada jadi pegangan perjalanan kalian. Setelah rangkaian melati itu diterima, angin berhembusan wangi. Seketika, kuangkat kepala untuk melihat sosok itu lagi. Namun, alas belantara yang gelap berubah menjadi terang benderang. Dan kami sudah berdiri di depan sebuah kerajaan yang besar lengkap dengan prajuritnya. Kini, gamelan gending-gending mengalun lembut ke telinga. Kagum melihat kemegahan istana lembut ini sampai tidak bisa berkata maupun bergerak. Silahkan Kisanak, seorang laki-laki tampan, penuh cahaya karisma, mengenakan pakaian sorjan bergaris hitam coklat. Berikat kepala hitam berselampangan kain warna hijau, mempersilahkan kami dengan keramah tamahan dan sopan santun keadatan tinggi. Masku tiba-tiba meraih tangan itu dan mencium telapak tangannya sambil berkata, "Kanjeng Sunan." Tanda tanya. Bertanya lagi hati ini, "Kanjeng Sunan, apa ini Sunan Kalijaga, salah satu wali dari 9 waliullah?" Kulihat tangan satunya mengusap halus rambut Masku sambil tersenyum. Di situ aku langsung ikut salamin Kanjeng Sunan untuk mendapatkan karomah beliau yang tersohor di Nusantara. Tangannya hangat terasa saat beliau mengelus rambutku. "Wes, ayo ngaso," ucap lelaki berkarisma itu. "Udah, ayo istirahat." Kami mengikuti langkah beliau menuju sebuah saung di sisi sebelah kiri taman keraton. Makin banyak pertanyaan dalam hati. Penuh penasaran diri ini. Hanya aku ikuti saja langkah Masku yang entah mau bawa aku kemana nanti. Meniti dengan hati maka gelap itu memudar. Jangan berhenti tapaki dunia untuk menggapai iman tertinggi. Segala bentuk kefanaan hanya akan butakan mata hati. Sejatining krogoiku kang bisa sumeleh marang kesajetan. Lelaku andap asor. Ngugemi pitutur kesepuhan pamulang asma suci pangeran. Mungkin kebanyakan manusia akan berpikir kejadian ganjil itu mustahil. Dan lelaku seperti ini hanya karangan semata. Cukup ambil gambaran dan manfaat jika ada yang terkandung dari perjalanan saya. Jika gelap itu kami masih di pertengahan alas angker, kini sudah digantikan berdirinya sebuah kerajaan yang sangat megah. Sambutan Kanjeng Sunan mempersilahkan kami untuk beristirahat di saung sisi istana. Sudah tersedia makanan, buah-buahan, dan kendi tanah berisikan air minum. Kami pun makan dan minum setelah dipersilahkan untuk makan. Setelah itu, terdengar wejangan dari Kanjeng Sunan yang akan saya sandang seumur hidup. "Ugem ono yen iro nglakoni laku kudu kanyet suciati. Tatak uga ngresekno hawa lan nafsune supaya selamat. Sajembar ing gumelar jagat seisine uku mawujud saka kersane Pangeran Ta'ala. Prawilo niro kudu ngimani kalimah suci Bismillahirrohmanirrohim iku kang dadi kunci ning jagat. Yakinlah ini, jika kalian melakukan perjalanan harus dengan niat sucinya di hati, berani meredam hawa nafsunya agar selamat. Seluruh jagat raya beserta isinya, semua itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu kalian harus mengimani kalimat suci basmalah yang menjadi kuncinya alam semesta. Pitutur kesepuhan ini saya dapat karena dari beliau Kanjeng Sunan. Andai ada yang mengalami selain saya, dengan pitutur kesepuhan lain dan sumber sejati lain, itu bukan karena perbedaan kalimat itu berbeda tapi tujuannya satu, hanya mensucikan asma Tuhan. Dawuh Kanjeng Sunan, jawab Masku dengan kesopanan. Singkat saja biar cepat selesai. Datang seorang laki-laki ke saung tempat kami duduk. Beliau ini yang akan menjadi tour guide kami untuk memandu ke dalam alam kelam. Beliau adalah Ki Badak Suro,
Dulunya seorang senopati di kerajaan di tanah Jawa. Dengan hening sejenak, kami bertiga saat ini sudah di alam berbeda lagi. Aku dan Masku telah berdiri menyaksikan kengerian di samping Ki Badak Suro. Saya akan gambarkan sosok Linuwe Sakti satu ini. Beliau adalah salah satu senopati di kerajaan tanah Jawa di masa itu. Perawakannya gagah, tinggi besar. Terlihat wibawa kesatriaan yang sangat wahid, garang tatapannya tajam. Gada menghias di tangannya kanannya menambah seremnya sosok beliau. Iku sejatine manungso luput, atau itu sejatinya manusia-manusia salah. Sambil menunjuk ke sebuah kengerian, manusia yang banyak tersiksa diperbudakan di alam ini. Ada mengakuti bebatuan dari dasar sungai Seloprojo menuju ke atas kawah pasar Bubrah Gunung Merapi. Manusia ada yang dibuat sebagai titian jalan, dibenamkan untuk pondasi, dijadikan penyangga tangga, yang semua itu terbuat dari manusia. Teriakan siksaan itu memekik ke dalam telinga ini. Tak henti cambuk dari denawa makhluk buto raksasa yang ganas menyiksa mereka. Manusia-manusia ini adalah manusia yang bersekutu dengan dedemit, menumbalkan sesama manusia untuk mewujudkan kepuasan duniawinya. Sedangkan yang mengangkut batu dan kayu itulah korban yang ditumbalkan. Pemandangan tepat di depan mata ini karena lelaku kesalahan sang manusia itu sendiri. Apapun bentuk kemusyrikan, pesugihan, pengarisan usaha, dan semua yang bersangkutan dengan persekutuan iblis itu salah kaprah. Dera yang akan mereka alami sampai akhir zaman dunia. Tutuplah mata kalian, atau tutupan pasocan niro. Senopati ini menyuruh kami pejamkan mata, yang sendari tadi hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Saat kami berdua membuka mata, keadaan sudah kembali normal. Kami sudah berada di dalam tenda kami. Tanpa disadari sudah siang, kami tiba di sini. Kembali ke alas Semiri, suara sungai yang mengalir pun terdengar. Namun, perapian yang semula masih ada kini hanya tinggal sisa abu yang berserakan terbawa angin. Barang utuh, lengkap, sisa makanan yang membasi menandakan kami di dalam jagat lelembutan tidak hanya semalam. Cuci semua nasting, packing tenda untuk segera pulang dan tinggalkan alas angker ini. Kejadian demi kejadian kami alami untuk gambaran hidup. Saat kami sudah beranjak pergi dan mulai tinggalkan alas Semiri, ku terhenti di huluan seberang sungai melihat ke belakang. Kulihat sosok Kanjeng Putri berdiri di kejauhan sambil tersenyum menghilang membekaskan asap tipis. Ketika itu aku tanya ke Mas Pur, "Mas, melatinya masih ada?" "Sudah gak ada," jawabnya. Rangkaian melati yang dia masukkan ke dalam saku jaket gunungnya pun ikut hilang. "Ayo pulang," ajak Masku. "Ayo," jawabku menganggukkan kepala. Ya, itu akhir dari perjalanan saya dan Mas Purwanto Alawi, yang saat ini dia berumah tangga dan tinggal di Batam. Semoga banyak manfaat yang terkandung dalam kisah saya. Percaya dan tidak percaya, itu hak masing-masing. Buat membaca sekalian yang perlu mempercayai hanya iman dalam hati. Apapun pewujudan dan keilmuan dari makhluk lain, kita memiliki kasta yang lebih sempurna. Jadi, jangan pernah ada rasa takut terhadap bangsa jin dan yang lainnya.